Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembelajaran jarak jauh PPKN kelas 7 bab 2. Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan secara selaras dan harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Manusia sebagai makhluk sosial hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Sudah merupakan kelasiman bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Sikap taat akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kebiasaan. Dimanapun berada, tentunya akan selalu mentaati norma yang berlaku. Sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bukan lahir karena keadaan terpaksa, takut, dikarenakan sanksi atau karena kehadiran aparat penegak hukum. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab. Kalian sebagai warga negara yang baik tentu akan bisa melakukannya. Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Kesadaran diri sendiri akan arti penting, tujuan dan fungsi norma dalam kehidupan akan mendorong seseorang terbiasa untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Munculnya kesadaran diri atau patuh pada norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat harus dibiasakan sejak dini. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita semua membina sikap dan budaya sebagai berikut. Budaya malu. Budaya malu yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya, malu datang terlambat hadir ke sekolah, malu apabila tidak membawa perlengkapan mengemudi sehingga kena tilang oleh polisi. Budaya berikutnya adalah budaya tertib. Budaya tertib yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kita berada. Misalnya mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. Yang ketiga, budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata, berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor
Misalnya, tidak mencontek ketika sedang melakukan ulangan atau ujian. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh terhadap norma. Ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan masih rendah. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Faktor pribadi, yaitu berkaitan atau sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. B. Faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan kehidupan, baik keluarga maupun masyarakat, yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Misalnya, karena kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan dengan teman sebaya dan tingkah lakunya kurang baik, atau tinggal di lingkungan yang kurang teratur dan tidak beraturan. Dalam kehidupan di masyarakat, penetapan norma ada yang ditentukan oleh ketua adat atau tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat itu. Ada pula yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atau konsensus, baik melalui musyawarah maupun melalui pemungutan suara. Kenyataan seperti itu banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkup pergaulan di sekolah, organisasi, atau negara. Suatu norma dalam masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata berlaku perlu melalui proses sosialisasi. Pertama, aturan harus diketahui oleh anggota masyarakat melalui pemberitahuan di media massa, penyuluhan, atau penyebaran informasi. Selanjutnya, peraturan akan diakui oleh anggota masyarakat. Artinya, masyarakat akan merasa memiliki aturan tersebut dan terkait oleh aturan. Tahap selanjutnya, aturan akan dihargai oleh masyarakat. Suatu aturan akan dihargai apabila masyarakat memahami tentang tujuan dan manfaat norma. Apabila masyarakat menyadari bahwa aturan tersebut memang diperlukan dan memiliki manfaat bagi semua orang, maka aturan akan lebih mudah akan ditaati. Demikianlah sekelumit materi bab 2. Berikut rangkuman bab 2. Yang pertama, kata kunci. Kata kunci yang harus kalian pahami dalam bab 2 ini untuk mempelajari materi ini yaitu antara lain adalah norma, agama, kesusilaan, kesopanan, hukum, negara hukum, dan keadilan. Norma adalah kaidah atau adat kebiasaan dan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat.
Norma yang dibuat oleh negara berupa peraturan tertulis, sedangkan norma yang berkembang dalam masyarakat berupa aturan tidak tertulis. Ada 4 norma yang digunakan sebagai kaidah atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Adapun keempat norma tersebut antara lain norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Keadilan adalah memperlakukan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan hukum diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum. Untuk tegaknya keadilan, pemberian hukuman dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. Untuk itu marilah secara sadar dimulai diri sendiri kita untuk bertekad mentaati norma dan hukum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.